Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman warga belajar PKPM Citra Ilmu yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita awali dengan semangat belajar, ya. Karena yang namanya manusia ya, itu tidak terlepas dari sebuah ujian. Ujian itu harus kita sikapi dengan terus belajar agar kita semakin menjadi orang-orang yang kuat. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk sedikit menyampaikan materi berkaitan dengan hukum. Dan yang pertama ada hukum, kemudian pertahanan dan keamanan negara, yang terakhir ada keadilan. Halo, Mbak Novi? Iya, Pak Amir. Masih standby ya? Oke. Yang pertama saya mulai dari, nanti silahkan Mbak Novi dikasih tanggapan ya ketika saya menyampaikan apa yang saya minta, kemudian nanti tolong ditanggapi dengan baik. Yang pertama, coba Mbak Novi modulnya sambil dilihat ya, diperhatikan. Itu Amir modul tema 8. Sudah belum? Biar nanti kita nyambung. Sudah Mbak Novi? Halo? Sebentar. Ini Pak Amir juga sambil buka modul ya untuk menyelaraskan materi. Sudah? Dibuka halaman 5 ya, yang unit 1. Ampun. Saya mulai dari kenapa kok hukum di Indonesia itu harus ditegakkan? Ya karena memang negara Indonesia itu adalah negara hukum. Itu sesuai dengan undang-undang, yaitu pasal 3 ya, tahun 1945, yang di situ disebutkan yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Maksudnya gimana? Nah, maksud di dalam pasal 3 yang berkaitan dengan negara Indonesia adalah negara hukum, bahwasanya setiap warga negara itu diatur atau setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum ya, berdasarkan undang-undang. Kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita hidup di suatu negara, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, acuan kita adalah undang-undang, tidak ada yang lain. Tetapi kalau kita berpandangan berkaitan dengan di dalam kehidupan beragama, kita bisa menggunakan Al-Quran dan hadis, ya, dan juga kepercayaan-kepercayaan lain, ya, selain agama Islam. Karena tidak hanya agama Islam saja yang diakui di negara kita, tetapi agama-agama lain pun juga diakui secara sah di dalam undang-undang atau konstitusi. Ya. Kemudian dikuatkan lagi dalam pasal 27 ayat 1. Di situ dinyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya. Jadi segala warga negara, jadi tidak ada yang tidak atau tidak ada orang yang boleh ya atau menentang hukum yang sudah berlaku di Indonesia yang sudah disahkan oleh undang-undang. Ya. Mbak Novi? Halo? Iya Pak Amir. Ya. Mbak Amir tanya ke Mbak Novi ya. Mbak Novi pernah nggak melanggar peraturan tata tertib atau melanggar apa gitu? Dulu kalau di sekolah sering Pak, pas waktu SMP. Sering ya? Oke. Iya. Jadi yang namanya hukum di Indonesia
itu tertuang dalam undang-undang, dan undang-undang itu merupakan aturan tertulis. Nah, ya. Kalau di sekolah ya berarti aturannya berkaitan dengan tata tertib sekolah. Ya. Kalau di lingkungan masyarakat ada enggak kira-kira peraturan di desa? Ada juga. Ya enggak ada apa Pak kalau gitu. Berkaitan dengan norma. Ya. Norma-norma yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari itu terkadang tidak dituliskan secara jelas, tetapi dilaksanakan. Itu berkaitan dengan norma. Jadi bedakan antara norma, baik norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Ya. Itu juga menjadi acuan bahwasanya ketika kita patuh terhadap norma, insya Allah kita juga tidak akan melanggar hukum. Ya, sampai sini jelas Mbak Novi? Jelas Pak. Ya, norma apa aja tadi? 1, agama, 2, kesopanan, 3, kesusilaan, yang terakhir norma hukum. Ya. Nah ini Mbak Novi gabung itu juga merupakan salah satu contoh norma apa? Apa Pak? Nggak dengar. Nggak dengar. Ulangin Pak. Baru masuk soalnya. Ini siapa yang baru masuk? Nafi Pak. Oh Nafi, oke Mbak Nafi. Halo Mbak Nafi. Alhamdulillah ya. Hari ini kita berbicara tentang hukum Mbak Nafi. Ya. Hukum yang ada di Indonesia. Ya. Sampai dengan nanti hukum itu tujuannya untuk apa sih sebenarnya? Kenapa kok negara kita itu harus menjadi negara hukum? Kenapa kok harus banyak aturannya dan demikian dan selanjutnya nggak tahu. Ya, kita bahas di situ. Ya. Tadi Mbak Novi tak tanya, pernah melakukan pelanggaran hukum enggak? Katanya pernah. Kalau Mbak Nafi pernah enggak melakukan pelanggaran hukum? Halo? Nggak pernah. Nafi? Enggak pernah? Sama sekali? Nah yang apa dulu? Yang namanya aturan itu kan banyak. Ya, misalkan peraturan lalu lintas, ada peraturan sekolah, ada peraturan desa, dan sebagainya. Ya pernah Pak kalau itu. Pernah? Pak. Apa? Tidak mengerjakan tugas dari tutor. Tidak mengerjakan tugas dari tutor itu juga masuk pelanggaran ya, pelanggaran siswa atau melanggar kewajiban. Nah, ya. Nah nanti sanksinya apa itu? Tanya. Nilainya jelek. Nilainya jelek. Oke, bagus. Bentar ya. Jadi yang namanya hukum itu pasti ada sanksi yang harus diterima atau konsekuensi yang harus diterima. Kalau Mbak Novi tadi mengatakan tidak pakai helm, kemudian ada yang Mbak Nanta tadi, Mbak Nanta juga melakukan pelanggaran lampu merah di melanggar lampu merah, kemudian dan sebagainya. Nah itu tentu ada konsekuensinya masing-masing. Ya. Yang jelas yang namanya hukum itu pasti ada sanksinya. Ya. Kalau tidak ada sanksinya apa Pak? Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Kita ketahui bersama bahwasanya di negara kita itu tidak hanya undang-undang saja yang berlaku ya, tetapi hukum adat itu juga berlaku. Kemudian norma-norma yang ada di dalam masyarakat pun itu juga berlaku untuk kita semuanya. Ya. Tadi Pak Amir menyinggung sedikit berkaitan dengan norma, berkaitan dengan norma agama. Dan norma agama itu berarti langsung kita, ketika kita melanggar berarti hubungannya langsung dengan siapa? Dengan undang-undang, dengan negara, atau dengan siapa? Kalau norma agama itu. Halo? Gimana Pak? Kalau berkaitan dengan norma agama, itu hubungannya dengan siapa? Dengan undang-undang, dengan negara, atau dengan siapa pertanggungjawaban kita? Dengan diri sendiri.
dengan diri sendiri ya, dipertanggungjawabkan diri sendiri sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing ya. Nah, itu berkaitan dengan agama. Nah, apa hubungannya norma-norma ini dengan hukum ya? Karena sebenarnya norma ini untuk menjembatani masyarakat agar tidak melanggar hukum. Ya. Makanya norma hukum itu diterapkan yang paling akhir. Yang pertama ada norma agama, itu jelas berkaitan dengan agama ya, atau langsung dengan Allah atau kepercayaan kita. Kemudian yang kedua itu ada norma kesopanan, itu berkaitan dengan sikap atau tingkah laku kita di dalam baik terhadap diri sendiri, baik terhadap sesama, ataupun juga terhadap semua makhluk ciptaan Allah. Itu harus baik semua. Baik dulu terhadap diri sendiri ya, itu kalau kita pikirkan bareng-bareng, yang namanya baik terhadap diri sendiri ya berarti kita apa yang harus kita lakukan, kita ucapkan, apa yang kita perbuat juga harus baik terhadap diri sendiri, yang jelas dapat bermanfaat untuk diri sendiri ya. Kalau untuk orang lain gimana Pak? Ya, berarti sikap kita, bagaimana kita bersikap, bersosialisasi dengan masyarakat, dengan teman, dengan mungkin keluarga dan sebagainya ya harus baik. Jangan sampai kita dengan saudara kita menjadi tidak baik. Siapa yang masih sering rebutan apa sama entah itu adiknya atau siapa dan seterusnya, masih ada nggak di dalam kehidupan keluarga kita? Sudah akur semua ya, harmonis ya. Halo? Iya Pak. Enggak harmonis, tapi jauh kok Pak, merebutan sama siapa? Jauh gimana maksudnya? Harus diperbaiki ya? Jadi nggak bisa diajak rebutan. Oh gitu. Jadi minimal itu kita baik dulu terhadap diri sendiri ya. Kemudian nanti kita baru baik terhadap sesama ya, karena kita juga kita ketahui makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita hidup juga berdampingan dengan orang lain dan kita juga saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya ya. Dan yang selanjutnya baik terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, entah itu kepada hewan, kemudian kepada tumbuhan dan juga kepada alam ya. Sampai sini ada ditanyakan enggak? Enggak ada? Kalau tidak ada, Pak Amil lanjutkan. Kemudian yang selanjutnya berkaitan norma kesusilaan. Kesusilaan itu berkaitan dengan hati nurani kamu. Kira-kira di anak-anak, teman-teman yang bergabung pada sore hari ini, pernah nggak anak-anak berbohong? Pernah nggak? Pernah ya. Pernah nggak berkata-kata yang tidak sesuai dengan hati nuraninya? Pernah Pak. Pernah ya. Nah, itu jangan diulangi ya. Cukup 1 atau 2 kali saja, selebihnya kita harus bisa menyampaikan apa yang menjadi dasar kita, apa yang menjadi kebenaran kita, apa yang menjadi fakta ya, itu harus kita sampaikan dengan benar. Tidak boleh kita terus-terusan berbohong, tidak boleh ya. Jadi kalau kita seperti itu nanti yang ada hati kita menjadi kotor dan kita juga akan dibenci oleh orang lain, bahkan dikucilkan oleh masyarakat ya gitu. Dan yang terakhir kita masuk ke norma hukum. Norma hukum itu berarti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan ya. Nah sekarang Pak Amir tanya, apa tujuan dari hukum itu apa sebenarnya? Tujuan dari hukum itu apa? Mbak Novi? Ini materi kelas 11 ya, kelas 11. Novi, halo? Masih ada enggak ini? Mbak Novi? Iya Pak. Nah, Pak Amir lihat wajahnya, dari tadi kok Pak Amir enggak ada yang muncul sama sekali di layar ini. Mbak Nafi, Pak Amir tanya, tujuan dari hukum itu apa?
Mana? Biar lebih tertib lagi. Biar lebih tertib lagi. Oleh apa lagi? Nah ini di mana ini Mbak Nafi? Di rumah atau di mana? Masih kerja Pak Nyambi. Masih kerja, luar biasa. Iya. Masih di pabrik toh? Enggak Pak, sudah pindah. Nah, di mana? Sini. Oke, nggak masalah. Tujuan dari hukum selain untuk mengatur setiap tingkah laku masyarakat atau manusia, tujuan hukum adalah untuk menciptakan sebuah keadilan. Ya. Keadilan untuk siapa? Ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Bagaimana negara kita mau aman, bagaimana negara kita mau maju, bagaimana negara kita bisa tentram kalau tidak ada hukum yang baik. Ya, selama ini yang terjadi apa? Hukum bisa nggak diperjualbelikan? Nggak bisa. Pak Amir tanya, bisa nggak hukum itu diperjualbelikan? Nggak bisa Ya? Pak. Tidak bisa. Yang Tidak bisa bisa. siapa? Yang bisa adalah aparat penegak hukumnya. Nih sampai hari ini kita masih sangat miris sekali ketika kita berbicara dengan hukum, ya aturannya jelas tetapi tidak dilaksanakan dengan baik. Nah tentunya kita berharap aparat penegak hukum kita ya semakin hari semakin baik dalam melakukan penindakan hukum itu tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga harus tajam ke atas. Ya, itu selama ini masyarakat miskin ketika tidak bisa melakukan pembelaan terhadap apa yang dia lakukan, ya, langsung dijatuhi hukuman, langsung diketok palu oleh pengadilan, langsung dijatuhi hukuman penjara. Tapi mereka-mereka yang mempunyai uang terkadang bisa untuk bebas dari yang namanya hukuman. Itu yang banyak terjadi. Tetapi banyak juga yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Ada? Oke. Pak Amir lanjutkan ya. Itu berkaitan dengan tujuan dari hukum. Ya. Kemudian yang selanjutnya, tujuan dari hukum itu bisa terwujud apabila sebuah negara ya berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar, yaitu yang pertama berkaitan dengan prinsip dasar Pancasila, yang kedua berkaitan dengan prinsip dasar Undang-Undang Dasar, kemudian yang ketiga berkaitan dengan NKRI, dan yang keempat adalah berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Ada berapa tadi? Ada 4 ya. Bagi yang pegang buku itu bisa dibuka halaman 19 ya, itu modul tema 8. Di situ ada banyak contoh yang bisa anak-anak lihat ya. Bagaimana tindakan hukum itu apa saja bisa dilihat ya. Contoh Pak Amir bacakan. Masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan di desa. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Nah ini, pelayanan yang sama dan adil. Sekarang Pak Amir minta ditulis di dalam buku teman-teman semuanya atau nanti dijawab aja langsung ya. Kira-kira pelayanan yang sudah ada di desa anak-anak itu sudah baik atau belum? Pelayanan publik terutama. Pelayanan apa, Pak? Pelayanan publik, entah itu puskesmas, entah itu di mana? Di kantor kepala desa atau di rumah sakit atau di mana tuh, Pak? Sebutkan aja, sudah baik belum pelayanannya?
contoh kecil di posyandu dan seterusnya sudah baik belum? Ini Pak Amir. Belum Pak, puskesmasnya belum. Oh, puskesmasnya belum. Ya. Rumah sakitnya? Rumah sakitnya udah lumayan. Udah lumayan. Kalau di sini. Pak Amir tanya, Mbak Nanta punya BPJS? Punya. Pernah dipakai? Punya. Pernah dipakai? Pernah. Oke, pelayanannya gimana, Mbak? Nek pakai BPJS agak nggak enak. Agak nggak enak. Kalau nggak pakai, enak. Enak. Berarti di situ masih ada ketimpangan ya atau perbedaan, itu jelas sekali ya. Kalau mau adil sebenarnya ya negara kita mampu atau tidak usah dibuat kelas-kelasan, semuanya kelasnya baik semua, iya enggak? Setuju enggak kira-kira? Tidak perlu kelas 3, 2, 1 dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu. Jadi yang namanya hukum itu tidak hanya mengadili setiap pelanggaran terhadap orang yang melanggar hukum saja ya, tetapi juga memberikan payung terhadap seluruh warga negara untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan adil. Nah, kalau pelayanannya salah ya nanti bisa dilaporkan agar bisa ditindak. Ya. Karena hukum itu memayungi seluruh lapisan masyarakat, seluruh lapisan kegiatan, seluruh lapisan kegiatan-kegiatan yang memang itu bersinggungan langsung dengan masyarakat. Semuanya bisa, ya. Semuanya bisa dilaporkan jikalau kita merasa dirugikan atau menjadi korban dari entah itu pelayanan, entah itu seseorang, entah itu peraturan dan sebagainya, itu bisa, ya. Itu yang dapat Pak Amir sampaikan pada pertemuan sore hari ini, ya. Yang jelas harapan Pak Amir ketika anak-anak mempelajari tentang hukum, tujuan dari modul ini adalah anak-anak harus lebih patuh terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Karena undang-undang itu dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Enggak, Pak. Enggak ada. Sudah cukup? Sudah cukup? Halo? Pak, cukup. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Nak kontekon kok mesti lah ono. Itu tadi berkaitan dengan materi kelas 11 dan 10 kelas 11 dan 12 ya. Sebenarnya untuk kelas 10 ini kelas 10-nya ada yang hadir enggak ya? Belum ada ya. Itu kelas 10 itu berkaitan dengan sistem pertahanan ya. Lah hukum itu juga menjadi sistem pertahanan yang tidak boleh diragukan lagi ya. Kalau tidak ada hukum, mana bisa negara kita bertahan sampai sekarang, ya kan? Baik, sampai di sini dulu ya, teman-teman semuanya ya. Nah, pesan Pak Amir nanti yang di secara daring, Pak Amir minta tolong tugas-tugasnya silahkan dikerjakan. Tadi Pak Amir cek di kelas 11 dan 12 itu tugas yang 3 dan tugas lanjutan 3 itu belum ada yang mengerjakan, ya. Itu tolong nanti dilanjutkan, dikerjakan kembali. Pak ya. Amir, Novi mau tanya, boleh Oke, nggak? apa Nov? Novi kan udah ngerjain tugas, cuman kan di setara daring itu kan ada masa tengahnya. Kalau dibuka bisa nggak mau ngirim tugasnya biar nggak numpuk? Ini yang tadi, yang kelas 11 sudah Pak Amir buka. Nanti silahkan dicek kembali, ya. Dicek kembali, itu kalau tidak salah batas waktunya sampai tanggal 23 Oktober. Ya. Kemudian tadi tak perpanjang sebagian tugas, Pak Amir perpanjang sampai dengan tanggal 30 Oktober. Ya. Coba nanti dicek lagi ya. Ya Novi ya. Iya Pak. Nanti kalau Pak Amir lupa, nanti tolong di screenshotkan, kirim ke Pak Amir kembali. Ya. Oke. Ya. Itu ya. Mbak Nafi, ada pertanyaan?
Nggak ada, Pak. Cukup ya? Mbak Nanta, halo? Anaknya tanya deh itu. Anaknya mau tanya deh. Apa-apa? Anaknya mau tanya deh itu. Anaknya rewel. Ya. Udah itu aja untuk pertemuan sore hari ini. Yang jelas tujuan dari pembelajaran pada sore hari ini berkaitan dengan taat pada hukum yang berlaku di negara kita. Ya. Garis besarnya adalah bahwasanya hukum di negara kita itu acuannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, ya. Kemudian berkaitan dengan 4 pilar bangsa Indonesia yang harus kita pegang teguh, yaitu berkaitan dengan Pancasila, Undang-Undang, kemudian NKRI dan juga Bhinneka Tunggal Ika, itu sebagai wujud pertahanan dan keamanan kita untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Dan yang terakhir, Pak Amir tidak henti-hentinya mengingatkan anak-anak harus tetap semangat belajar, ya. Karena dengan ilmu lah nanti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tanpa ilmu seseorang tidak akan berguna. Ya. Minimal ilmu untuk nanti mendidik diri sendiri, ya. Nanti mendidik orang lain, mendidik anak dan selanjutnya. Ya. Pak Amir juga masih terus belajar untuk selalu memperbaiki diri, selalu merefleksi diri apa yang sudah Pak Amir lakukan dan sebagainya. Ya. Terima kasih untuk sore hari ini. Pak Amir cukupkan ya. Kurang lebihnya Pak Amir mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.